Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiana Putri. Kali ini saya akan membahas tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia untuk dapat berproses dan berinteraksi dengan dunia luar. Melalui pendidikan yang berkualitas, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sehingga pendidikan menjadi salah satu fondasi kemajuan suatu bangsa. Kira-kira bagaimana ya kondisi pendidikan sebelum masa kemerdekaan? Yuk, kita bahas bersama. Pada masa sebelum kemerdekaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan sangatlah terbatas. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menikmati apa itu pendidikan. Itu pun hanya dari kalangan bangsawan saja. Akibatnya, sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat itu mengalami buta huruf. Lalu, pada masa pemerintahan Belanda, muncullah suatu kebijakan yang dinamakan kebijakan politik etis atau politik balas budi. Salah satu program dari kebijakan politik etis ini bergerak di bidang edukasi. Nah, bidang edukasi ini dimulai dengan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Tapi tetap saja, hanya kaum laki-laki yang boleh bersekolah. Sedangkan kaum perempuan hanya boleh belajar di rumah saja. Tapi, apakah teman-teman tahu bahwa secara tidak langsung kebijakan politik etis ini melahirkan tokoh-tokoh intelektual pribumi yang menggagas pergerakan nasional. Hingga pada tahun 1908, lahirlah sebuah organisasi pelajar yang disebut Organisasi Budi Utomo. Perjuangan pergerakan pendidikan juga dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Beliau memperjuangkan hak-hak dan kebebasan kaum perempuan agar dapat memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Begitu banyak tokoh-tokoh pendidikan yang memperjuangkan pergerakan pendidikan di Indonesia. Hingga pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang melahirkan sebuah perguruan yang dinamakan Perguruan Taman Siswa pada tahun 1922 yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam perjuangannya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan, yaitu Ing Ngarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Semboyan tersebut dapat kita maknai bahwasanya sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik kita, bagi rekan sejawat, maupun bagi lingkungan sekitar kita. Sebagai seorang pendidik, kita juga harus mampu merangkul, memberikan semangat, kemudian memunculkan berbagai ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan sekitar kita. Selain itu, kita juga harus mampu memberi dorongan, memberi motivasi kepada peserta didik kita agar mereka dapat mengoptimalkan kemampuannya dengan baik. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah kita sudah merdeka? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi, apakah saat ini pemerataan pendidikan sudah baik? Dengan diterapkannya kurikulum merdeka saat ini, diharapkan pemerintah juga dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana atau infrastruktur pendidikan dan juga kualitas para pendidiknya agar seluruh anak-anak di Indonesia dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
sehingga mereka mampu membangun bangsa untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.